Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang kebijakan pemerintah kolonial di Indonesia. Nah, sebelum kita masuk ke materi kita pada hari ini, adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah berikut ini. Kemudian kompetisinya baiklah anak-anak, sekarang kita masuk ke materi kita tentang kebijakan pemerintah kolonial di Indonesia. Tentunya pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana latar belakang dan proses kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Tentunya kalian sudah paham. Nah, pada kesempatan hari ini Bapak mulai untuk membahas tentang apa sih kebijakan pemerintah kolonial di Indonesia, apa yang mereka lakukan di Indonesia. Nah, yang pertama adalah monopoli. Apa itu monopoli? Monopoli adalah penguasaan pasar yang dilakukan oleh pihak Belanda. Artinya seluruh kegiatan pemasaran yang berhubungan dengan produksi rempah-rempah itu semuanya dikuasai oleh Belanda. Walaupun harganya rendah, tetap kita harus menjualnya kepada Belanda. Nah, monopoli ini sendiri diterapkan Belanda dalam rangka memenuhi kebutuhan pasar mereka, karena pada waktu itu mereka sangat membutuhkan rempah-rempah Indonesia dengan segala macam caranya. Kemudian yang kedua adalah kerja rodi atau kerja paksa. Banyak kerja paksa ya, atau kerja rodi. Nah, kerja paksa sendiri itu dipelopori oleh Jenderal William Dendles. Ini ya gambarnya. Nah, apa yang mereka lakukan oleh William Dendles ini? William Dendles ini adalah pada waktu itu dia menciptakan atau membuat suatu yang namanya jalan antara dari Anyar sampai ke Palarukan, dari Banten sampai ke Surabaya. Jauh kan? Nah, setelah jalan itu dibuat, tentunya pembuatan jalan itu memerlukan waktu yang lama. Pada waktu itu orang-orang kita dibuat untuk bekerja di sana tanpa diupah. Kemudian apa sih tujuan pembuatan jalan itu? Banyak sekali tujuannya. Yang pertama adalah untuk kebutuhan militer. Kemudian untuk supaya sarana prasarana pengangkutan seperti rempah-rempah itu berjalan lancar. Itu gunanya Jenderal William Dendles membuat jalan tersebut, yang dikenal dengan istilahnya Jalan Anyar Palarukan. Kemudian yang ketiga adalah sewa tanah. Nah, apalagi sewa tanah? Nah, kalau tanam paksa tadi dibuat oleh pemerintah Belanda, kalau sewa tanah ini dibuat oleh pemerintah Inggris. Ini yang menjadi pelopornya, yaitu adalah Raffles. Kenapa sih Raffles membuat kebijakan itu? Nah, Raffles membuat kebijakan itu pertama, seluruh tanah yang berada di Indonesia ini itu menjadi hak mereka. Kemudian apa sih kriteria yang diterapkan Raffles di Indonesia? Yang pertama, petani itu memiliki tanah tapi tidak memiliki tanah. Artinya semua hak atas tanah itu mereka
orang-orang Inggris yang menguasainya. Kemudian harga-harganya itu juga ditentukan oleh pihak Inggris. Kemudian yang ketiga, bagi masyarakat atau warga pada waktu itu yang tidak memiliki tanah tetap dikenakan pajak. Oke, selanjutnya kita lanjut ke kebijakan yang keempat, yaitu kebijakan tanam paksa atau kultur stelsel. Nah, kultur stelsel sendiri itu merupakan kebijakan daripada pemerintah kolonial Belanda. Siapa sih yang mempelopori? Nah, seperti gambar yang di samping. Ini adalah gambar Jenderal Van der Bos. Dia adalah orang Belanda yang menciptakan sistem tanam paksa. Kenapa sih diadakan sistem tanam paksa? Nah, tanam paksa ini tujuannya adalah agar masyarakat atau warga itu menanam hasil pertanian itu sesuai dengan yang dibutuhkan oleh Belanda. Apa misalnya? Misalnya seperti kopi, kemudian pala, dan lain-lain. Nah, apa dampaknya bagi masyarakat kita dan bagaimana sih ketentuan-ketentuannya? Yang pertama adalah masyarakat itu harus menyerahkan 1/5 lahannya untuk kepentingan daripada penanaman rempah-rempah yang dibutuhkan oleh Belanda. Kemudian yang kedua, tanah yang dimiliki itu harus bebas pajak, dalam artian pajak yang khusus tanah yang ditanami pihak-pihak Belanda itu tidak ada dikenakan pajak. Kemudian yang ketiga adalah jika hasil panen produksi itu berlebih, nah lebihnya itulah diberikan kepada rakyat kita. Nah, jadi sudah Bapak jelaskan kan 4 kebijakan yang diterapkan pemerintah kolonial di Indonesia. Nah, sebelum Bapak tutup, Bapak ulas kembali bahwasanya semua kebijakan-kebijakan tersebut yang diterapkan oleh pemerintah kolonial Belanda itu semuanya membuat rakyat kita sengsara, membuat rakyat kita menjadi miskin, bekerja tidak diupah, dan sebagainya. Nah, untuk memperkuat pemahaman kalian tentang kebijakan pemerintah kolonial Belanda, pemerintah Barat di Indonesia, nah ini Bapak sudah buatkan tegas, dipahami ya tugasnya, nanti dikumpulkan melalui WA melalui WA group. Nah, untuk kesempatan ini mungkin sudah cukup. Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Demikian Bapak Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.